belum pernah datang ke Malaysia. Why do I say this? Because I am falling in love with Malaysia when the first time I came to Malaysia actually in 2016. Suasananya, pemandangannya, arsitekturnya, makanannya, terutama orang-orangnya. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romli Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana, guys. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung ke channel ini, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen, guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung channel ini, yang udah support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, diberikan keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Teman-teman sahabatku semuanya, banyak yang berbicara, banyak yang bertanya, baik itu di kolom komentar, WhatsApp langsung ke saya, atau di sosial mediaku yang lainnya. Itu banyak yang bertanya, kenapa sih orang Indonesia itu seringkali memburuk-burukkan Malaysia. Ini dia jawabannya, guys. Assalamualaikum. Ini dia, guys. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi. curhat sedikit ya. Kadang-kadang saya merasa malu kalau ada komentar seperti ini dari orang Malaysia tentunya. Dan beberapa kali saya coba untuk membalas, tapi selalu saya hapus kembali karena terlalu panjang. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat video ini untuk menjawab komentar melalui video kali ini. Di awal kalimat diawali dengan kata maaf dan kata tanya. Di akhir kalimat pun masih diakhiri dengan kata tanya. Maaf, tapi kenapa ada segelintir netizen Indonesia suka bikin konten memburukan Malaysia? Why? Sejujurnya, ini bukan kali pertama pertanyaan seperti ini saya baca di akun saya. Lebih banyak lagi di TikTok karena saya cukup banyak upload juga di sana, dan lebih banyak komentar yang dilontarkan baik itu dari netizen Indonesia maupun dari netizen Malaysia. Oke, baik, saya akan coba untuk menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pengamatan saya. Yang pertama, netizen Indonesia mudah termakan hoax. Banyak sekali hoax yang beredar di Indonesia, dan salah satunya mengenai kata atau kalimat dalam bahasa Melayu yang saya pun tidak tahu diawali oleh siapa, sehingga hoax ini masih beredar sampai sekarang. Kalimat perkosa bumi. Itu anggapan kebanyakan orang Indonesia. Ini contohnya, salah satu contoh ya. Dalam bahasa Melayu di Malaysia. It is totally wrong. Even perkosa itself only used in Indonesia. Dan yang parahnya lagi, seperti ini masuk buku. Iya, di buku. Jadi ada salah satu buku saya yang saya punya, di bagian padanan kata bahasa Indonesia dan Malaysia yang unik dan lucu, ada beberapa yang salah. Jadi memang bukan hanya di Google ya, bukan hanya di dunia maya yang tersebar hoax tersebut, di buku juga ada. Sampai akhirnya ada beberapa netizen yang menganggap itu benar. Oke, baik, saya coba tampilkan salah satu komentar yang teman saya balas mengenai hal ini. Kalau push up di Malaysia perkosa bumi, salah salah, tak betul, itu tak betul. Push up di Malaysia, tekan to be, Tekan to be, guys. Oke, yang kedua, mengenai netizen Indonesia ini susah move on. Ya, susah move on. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai ada segelintir netizen Indonesia yang masih saja mempermasalahkan soal klaim. Saya tidak akan membahas mengenai hal tersebut terlalu dalam, karena memang bukan ranah saya mengenai hal tersebut. Padahal hal ini sudah berlalu beberapa tahun lamanya. Tapi masih saja netizen Indonesia berkomentar tentang klaim batik lah, klaim rendang lah, klaim budaya lah, tentang klaim lah. Come on! Banyak sekali persamaan antara Indonesia dan Malaysia karena memang jarak dan bahasa kita yang begitu dekat dan hampir sama. Dan oke, sudahlah, yang berlalu biarlah berlalu. Let's move on and spread peace and love. Oke, yang ketiga yaitu belum dewasa. Saya kira orang dewasa ini, terlepas dari berapapun usianya, mereka tidak akan berani mengecam atau memburukan sesuatu. Sebelum berkomentar, mereka akan berpikir ulang apakah apa
yang mereka sampaikan itu menyakitkan orang lain dan membuat dirinya sendiri serta orang lain rugi atau tidak. Untuk saya pribadi, memburukkan orang lain merupakan sebuah kerugian karena tidak berguna dan hanya mempermalukan diri sendiri bahkan orang lain. Di awal saya katakan, saya malu ketika ada orang Malaysia yang bertanya mengapa netizen Indonesia ini suka memburukkan negaranya. Oke, yang keempat yaitu malu dong. Kita ini seperti adik dan kakak. Benar. Walaupun saya tidak punya adik dan kakak, tapi saya sering menyaksikan kakak beradik yang bertengkar bahkan sampai menghina satu sama lain. Namun jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka saling menyayangi. Begitupun dengan Indonesia dan Malaysia. Kita ini selalu bertengkar, walaupun kebanyakan hal ini terjadi di dunia maya saja. Karena harus saya akui, bukan cuma netizen Indonesia saja, tapi netizen Malaysia pun ada juga yang suka memburukan Indonesia. Ini betul-betul pengalaman saya ya. Kalau tidak percaya, saya berikan buktinya. Indo is the only country has a like education system. Well, educated person will not say that. And bro, tapi kakak beradik ini tidak akan membiarkan satu sama lain diusik oleh orang lain. Itu pun terjadi ketika ramai sekali berita waktu itu ketika Malaysia akan diserang oleh Israel. Rakyat Indonesia tidak terima dengan hal itu dan akan selalu ada untuk Malaysia, begitu. Malaysia akan diserang dan dibom oleh Israel kerana mereka melihat Malaysia begitu kuat di media sosial dengan menghentam negara itu kerana mereka menindas Palestin. Bagaimanapun tular di media sosial oleh rakyat negara jiran kita iaitu Indonesia. Beberapa kata-kata yang begitu menyayat hati dan juga membuatkan rakyat Malaysia tersentuh apabila negara Indonesia berdiri teguh di belakang rakyat Malaysia. Antara kata-kata yang menarik perhatian saya untuk dikongsi bersama anda adalah yang boleh ganggu Malaysia cuma Indonesia, faham? Dan juga mau lawan Malaysia, hadapi Indonesia dulu bos. Dan ada lagi, sebelum melawan adiknya, langkahin dulu mayat kakaknya. Hanya kakaknya yang boleh mengusik Malaysia. Itu kata-kata sokongan yang mereka berdiri teguh di belakang rakyat Malaysia. Apa kata anda, rakyat Malaysia? Oke, selanjutnya yaitu belum pernah datang ke Malaysia. Why do I say this? Because I am falling in love with Malaysia when the first time I came to Malaysia actually in 2016. Suasananya, pemandangannya, arsitekturnya, makanannya, terutama orang-orangnya. The way they speak, ya Allah, so soft and comel gili tau. Dari tahun 2016 ini, setiap tahun saya akan datang ke Malaysia. Karena apa? Satu kata, rindu. Kecuali tahun 2018 karena waktu itu saya sedang sibuk skripsi, jadi tidak kepikiran untuk pergi kemana-mana, hanya untuk menyelesaikan skripsi saja waktu itu. Dan tahun 2021 inilah karena memang sedang pandemi COVID-19. Jadi karena memang belum pernah datang ke Malaysia, tidak ada rasa cinta yang tertanam. Kalau orang bilang tak kenal maka tak sayang. Itu yang terakhir, tidak punya teman orang Malaysia. Ini jadi salah satu poin penting karena kalau kita mempunyai teman, kita akan menghargai mereka, menghormati mereka, menyayangi mereka. Termasuk menghargai, menghormati, menyayangi dari mana mereka berasal. Saya punya teman di Malaysia dan of course lah, mana berani saya memburukan Malaysia. Saya bisa kehilangan sahabat saya kalau saya melakukan hal itu. Oke, so untuk sis, ini sis atau bro ya, whoever you are, atas nama netizen Indonesia, saya meminta maaf jika segelintir netizen Indonesia ini membuat sakit hati rakyat Malaysia karena komentar negatif yang tersebar di dunia maya ini. Like you said, memang hanya segelintir yang seperti ini. Dan memang segelintir orang Malaysia pun ada juga yang seperti itu. Kita satu rumpun, kalau bukan kita yang memulai untuk berdamai, saling menghargai, saling menyayangi, siapa lagi? Itu saja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang dari awal ada komentar tersebut stuck in my mind, how to answer the question on comment section. So thank you so much and let's spread peace and love. Sorry if there are so many mistakes for me.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pada intinya itu kita itu sebenarnya walaupun saling bertengkar guys, kita itu sebenarnya saling menyokong, saling rindu. Benar kata kakaknya tadi itu, banyak dari netizen kita itu yang seakan-akan apa ya, kurang dewasa, kurang, mungkin karena mereka tidak tahu, tidak pernah datang ke Malaysia. Mungkin kalau hanya datang 1-2 hari, mungkin mereka tidak akan merasakan kehangatan dari orang-orang Malaysia guys. Seperti apa cerita kalian? Buat kalian yang mempunyai cerita di Malaysia, silahkan di komen di bawah ini. Buat kalian teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton. Yang pasti Indonesia dan Malaysia itu bersahabat serupun guys. Jangan nafikan itu semua. Yang pasti itu semuanya sudah serupun guys. Di mana ada Malaysia, di situ ada Indonesia. Kita akan selalu bersama-sama. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.